Ini aku sama papaku, manusia-manusia yang lagi bingung nyari baju untuk Imlek. Ini atau yang ini? Mungkin kamu pikir nyari baju Imlek itu gampang, yang penting warna merah gitu kan. Masalahnya, kalau kamu asal pilih baju merah, terus kamu ketemu keluarga besar Cinamu, bisa-bisa namamu dicoret dari kakak. Belum lagi aku ini gak tahu apa-apa tentang baju Imlek. Tapi untungnya, aku tiba-tiba ketemu satu orang namanya Cerut, dan dia ternyata desainer baju. Bukan tahun desainer guys. Pertama-tama dia rekomen aku ini. Pasti pacarnya Ake ya? Waduh kamunya. Baju yang motifnya mirip kayak gangster Jepang. Takutnya kalau aku pakai ini, bisa-bisa keluargaku gak ada yang mau kasih aku uang soalnya takut. Jadi Cerut sama aku nyoba-nyoba baju terus. Tapi semuanya gak ada yang cocok. Sampai aku ketemu baju merah ini. Memang sih ini bagus dan pasti mendatangkan banyak uang. Tapi aku jadi bingung. Pilih ini atau baju Yakuza? Aku minta rekomennya papaku dulu. Yang ini. Terus aku minta punya Cerut. Tapi dia malah milih yang Yakuza. Mau percaya desainer atau papa? Aku langsung coba jalan-jalan dulu pakai baju di mall. Dan memang sih kerasanya kayak bosnya geng. Tapi ternyata harganya tuh hampir sejuta. Pas aku mau nyoba nawar, Itu harganya udah spesial banget. udahlah, saya nanti aku bisa ngembaliin uangku pas Imlek. Ini pengalamanku gak makan Cina setelah 1 tahun sampai hampir trauma. Kalau kamu mau makan Cina, jangan pernah telat. Soalnya kalau kamu telat, makanan yang enak-enak udah pasti diambil semua. Tapi sebenarnya yang paling aku kangenin dari makanan Cina itu aku bisa puter-puter mejanya kayak bocil. Tapi yang memikat mataku itu sebenarnya ini salad buah di atas gelas. Masalahnya, orang yang buat ini pernah belajar fisika. Kalau ada salad besar, berat, cuma ditopang gelas. Ngambilnya itu lebih sulit dari main mesin capit. Ngambil itu sampai deg-degan. Soalnya celanaku warnanya putih. Jujur makanannya ada flavornya semua. Tapi ada satu yang lumayan unik dan jarang aku lihat di restoran Cina lainnya. Daging cincang pakai sayur. Jujur pertama-tama ekspektasiku rendah. Soalnya mana bisa daging sama sayur enak. Tapi pas aku makan, ternyata ini bukan daging biasa, tapi daging bebek. Dan jujur ini combination yang kamu harus coba kalau kamu makan orang Cina. Rasanya sehat banget. Tapi yang bikin aku keringetan, kok makanannya itu datang terus nonstop. Sampai perutku tuh rasanya kayak ibu-ibu yang hamil kembar 11 bulan. Tapi jujur meskipun aku mau muntah, aku masih ngambil makanannya mamaku. Soalnya kalau ngambil dari orang itu rasanya lebih enak aja. Hari ini udah Imlek, tapi keluargaku masih belum siapin apa-apa. Jadi aku sama mamaku mau coba buat es campur sendiri. Biasanya Imlekan kan kita ke rumah amako, sekalian bawa makan minum untuk sharing. Aku sama mamaku sebenarnya udah buat es campur dari pagi. Oke lah, jujur bangunku kesiangan, jadi mamaku ninggal bikin dulu sendiri. Tapi pas aku cicipin, kelihatannya enak kan. Tapi kok rasanya kayak gak berjiwa. Ternyata aku baru sadar, mana ada es campur gak pakai susu kental manis. Tapi pas aku tanya mamaku mana susunya, ternyata dia lupa beli. Jadi aku langsung ke supermarket jauh-jauh cuman untuk beli susu. Aku lupa mbak Grace. Jadi aku taruh semua di tas. Pas pulang, seharusnya semuanya udah aman terkendali. Tapi ternyata aku salah ambil susu sampai mamaku marah-marah. Kok gini kok ini nggak kental manis ini? Jadi yang evaporated. Jujur waktu kita tinggal sejam, jadi kita tetap tuangin semua ke satu terus kita aduk. Cuman pas aku coba lagi, kok rasanya masih kayak air. Udah anyep ya. Untungnya mamaku masih punya sirup, jadi kita coba tambahin sampai warnanya jadi pink. Dan pas aku cicipin, rasanya memang udah manis, bahkan mungkin semanis aku. Tapi yang aku gak expect, ternyata beratnya itu kayak bawa bayi prematur yang beratnya 20 kg. Ini es campur 5 liter buatan aku sama mamaku. Tapi malam ini Imlek, jadi aku pingin tes sebenarnya keluargaku suka atau enggak. Kamu kan gak mungkin suka makan es campur yang panas. Masalahnya, ke rumah akungku aja udah sejam. Semoga nggak tumpah ya. Dan karena dikejar waktu, aku bisa-bisanya lupa ngasih es batu ke es campurku yang 5 liter ini. Bayangin kamu makan es campur, tapi rasanya kayak air godokan. Takutnya malah gak diminum sama keluarga, tapi dibuat godok telur. Untungnya sih pas sampai, keluargaku yang lain ternyata belum datang semua. Jadi aku bisa taruh ke kulkas dulu. Memang sih terselamatkan ya. Tapi kok udah 30 menit belum ada orang yang datang. Ingin makan es campur gak? Pengen. Percuma ini es campur 5 liter udah dingin, tapi yang minum cuma dirimu sendiri. Ya kecuali kamu mau kena diabetes dini, beda cerita. Untungnya tiba-tiba aku dengar pintu depan dikerodak dan koko akhirnya datang. Biasa kan dessert rasanya lebih seger setelah makan. Jadi strategiku, aku biarin mereka kenyang dulu. Ada yang habis. Baru aku keluarin es campurnya dari kulkas. Cuman ya, pas mereka coba, katanya sih enak. Tapi akungku malah bilang gini. Nah, soalnya bawahnya segini toh. Iya. Memangnya berapa banyak uang yang aku dapat dari angpauan tahun ini? 15. Wow Bas, kamu mamer-mamer ya sekarang, sombong banget. Bukannya mau mamer-mamer pasti, tapi aku memang cuman kepo aja. Soalnya dari kecil, angpau itu gak pernah masuk dompetku, malah masuknya ke tasnya mamaku semua. Dan aku gak pernah dengar kabar dari mereka sampai sekarang. Tapi sekarang, aku udah kuliah, jadi akhirnya tahun ini aku bisa ngitung angpauku sendiri. Sebenarnya tahun ini saudaraku di Surabaya tinggal dikit, soalnya aku ditinggal nikah. Jadi kan seharusnya angpau kali ini lebih dikit dari biasanya ya. Sampai aku buka angpau pertama, gila, saking banyaknya 100 ribuannya sampai senyumanku itu ngikutin Presiden Soekarno. Aku seumur hidup
hidup aja belum tentu bisa dapat uang segini. Belum lagi aku pikir angpau satu ini tipis kan. Ternyata isinya 4 lembar 100 US. Yang kalau di total sendiri udah 6 juta lebih. Emang sih buka-buka angpaunya seneng ya. Tapi ngitungnya ini perlu 1 abad mah. Ternyata hasilnya membagong. Setelah aku hitung-hitung 15 juta jambu. Sorry. Ternyata aku lupa buka 1 angpau. Malah dikasihnya Singaporean dollar. Jadi sebenarnya totalnya 25 juta. Cie. Ya terima kasih Tuhan atas tidur yang nyenyak malam ini. Jadi setiap tahun pas Imlek, keluarga aku punya tradisi yang aneh. Ke panti jompo. Mungkin kamu nanya, apa hubungannya Imlek kan sama ke panti jompo, Bas? Jujur, aku bohong kalau ngomong aku tahu. Soalnya dari kecil, kalau aku nanya ke mama papaku, mereka ya cuman jawabnya, bagi-bagi berkat Tuhan, nggak boleh memang kok. Tapi kali ini, kita cuman bisa nyiapin angpau dikit karena kesalahan kita. Kita bisa-bisanya lupa beli kantong angpau. Dan ternyata AI sama susu-susunya lebih banyak dari yang kita expect. Takutnya, kalau ada satu yang nggak kebagian, aku malah yang kena pentung. Aku sampai keringet dingin sambil bagiin angpau. Soalnya kok ini tambah lama tambah tipis ya. Tapi setelah selesai bagiin, puji Tuhan masih sisa 10. Ya cukup aja. Kamu kan nggak mungkin buang-buang angpau. Jadi untungnya ternyata ada panti asuhan juga di sebelahku. Masalahnya sekarang angpau kita tinggal dikit. Ya seadanya aja. Dan biasa panti asuhan kan nggak mungkin cuman punya 10 anak. Kalau ada satu dari mereka yang nggak dapet terus nangis gimana? Cuman susternya tiba-tiba bilang kalau anak-anak lagi pergi jadi di sini anaknya tinggal 8. Tapi pas aku lagi seneng-seneng bagi. Gimana? Angpaunya enak gak? Ya, tapi lebih suka dikasih. Ini kenapa kamu harus coba Imlek? Setidaknya sekali seumur hidup. Sebulan bisa makan ini. Iya, aku tahu ini tradisinya orang Cina. Tapi mana ada peraturan yang ngomong kalau keluarga non Cina nggak boleh ngarahin Imlek. Kita itu orang Indo yang udah hidup di tahun 2024. Jadi santai aja, men. Nah, sebenarnya aku udah gak Imlekan sama keluarga sekitar 4 tahun. Soalnya aku kuliah di Taiwan kan. Memang Imlek itu very fun and memorable. Tapi sebenarnya yang bikin Imlek memorable itu bukan makanan. Ya, meskipun makanan amaku out of this dimension. Ya. Tapi kamu bisa ngomong-ngomong lagi sama saudara-saudara yang bahkan kamu belum lihat dari bayi. Banyak nggak percaya kita anu ya. Sebenarnya ini double edged sword sih. Soalnya bisa aja kamu seru banget sama saudara, atau kamu awkward banget karena bingung cara mulai pembicaraan sama saudara yang bahkan kamu gak kenal. Untungnya sih ada satu lagi yang enak, angpaunya. Nah, aku ngasih lah. 1 M lah tur. Wow. Jujur aja lah, siapa di antara kita yang gak suka dikasih uang? Ya gak ada lah, karena kita semua pinter. Jadi kalau dikasih uang gratis ya gak nolak. Ini namanya Pyonggi tapi bukan mentu. Kalau di tradisi Cina, kamu cuma boleh ngasih angpau kalau udah married. Jadi kalau kamu single terus kayak aku, you are in luck karena kita malah yang menikmatin berkat dari Tuhan. Hari ini Valentine's Day, tapi aku nggak punya pacar. Jadi daripada nyoblos pacar, aku mau nyoblos presiden untuk pertama kalinya. Sebenarnya aku kemarin dikasih surat, terus disuruh nyoblos di desa 47. Apa ini desa pakai nomor 47? Pas nge-google aja katanya cuma 3 menit dari aku. Ini Google ngarahin aku untuk ngenceng atau nyoblos. Akhirnya aku tetap mutusin untuk jalan sama papaku. Tapi kok jalannya malah ke kampung, ditutup-tutup pagar lagi. Nah, aku kelihatan bapak-bapak petugas yang kelihatannya friendly kan. Jadi aku langsung nanya. Mas, berarti blok P itu ke arah mana ya? Keluar? Permisi ya. Iya. Belok kiri, ada putar balik. Jujur aku gak ngerti bapaknya ngomong apa sama sekali. Tapi aku tetap masuk terus ke kampung-kampung. Sampai akhirnya kelihatan kok ada banyak orang ngumpul di sini. Dan pas aku masuk, ternyata beneran ada desa namanya 47. Cuman aku kelihatannya kesana kesiangan. Sampai nunggu itu ada 1,5 jam sendiri. Wah, guys. Belum lagi ini kok ternyata harusnya nyoblos banyak ya. Wah, ini pilihan. Aku kira cuma presiden. Jujur aku gak terlalu peduli kamu mau nyoblos siapa. Tapi yang aku masalahkan, kenapa kok tinta ungunya ini pekat banget sampai celana putihku rusak kelihatannya. Ini kenapa kamu jangan pernah mau dipijeti sama mamamu. Nah, pas aku lagi lihat anime, mamaku itu denger desahan dari kamar. Soalnya aku batuk-batuk terus nonstop. Tapi tiba-tiba mamaku buka pintu kamar sambil bawa selimut warna pink terus ngomong gini, "Sini tak pijeti supaya enak." Nah, kamu pernah gak ngerasain kekuatan pijetan jari-jari mama? Rasanya tuh kayak diteken-teken pakai kaki banteng. Belum lagi apa ini? Saus-saus putih yang ditaruh di punggungku. Mamaku pikir aku ini salah. Belum lagi ternyata sausnya itu pedes sampai punggungku kayak dituang minyak panas. Sebenarnya pertama-tama pijetannya lembut, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba mamaku main-mainin kakiku. Terus bokongku dipukul-pukul. Iku aja gak pernah kayak gitu. Geli mah. Tapi tiba-tiba tangannya juga mulai pindah ke punggungku sebelah kanan. Nah, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba rasanya itu kayak punggungku diinjek-injek banget. Tapi terus-terusan. Dan yang paling gila ya, lenganku itu diteken-teken sampai kayak gini. Tapi meskipun lebih sakit dari ditinggal mantan, lama-lama sakitnya mulai menghilang. Terus aku malah jadi tidur. Jadi pas dibangunin, sebenarnya badanku kerasa lebih longgar. Tapi paginya badanku beneran kayak habis ditabrak banteng. Kamu bisa gak kenyang cuman makan makanan rumah? Kamu pernah gak bangun tidur terus kamu pikir ini masih pagi, tapi pas kamu lihat jam, ternyata udah jam 1 dan perutmu udah ngereok. Jujur biasa jam segini aku udah pergi keluar makan sama ama akongku atau temen-temenku. Tapi hari ini aku gak dicariin. Belum lagi di meja makan itu cuman ada ini soto yang kelihatannya udah dimasak 2 hari yang lalu. Tapi kalau cuman soto kan gak mungkin kenyang. Jadi aku langsung lihat ke dalam kulkas. Tapi malah ketemunya pepaya besar sama telur. Tapi pas aku angkat telurnya, ada hitam-hitam apa ini? Daging atau cacing?
Belum lagi firasat burukku terjadi. Ternyata sotonya memang dingin banget sampai lidahku mau beku. Tapi jujur, setelah aku campur soto sama dagingnya, sebenarnya memang kayak makan es batu, tapi masih bisa dimakan sih. Masalahnya sekarang aku belum kenyang. Jadi biasa kamu nyari dessert di mana? Freezer kan? Tapi freezerku ternyata kosong oblong. Jadi aku hampir terima nasib hari ini mati kelaparan aja. Tapi tiba-tiba aku kelihatan di sudut paling ujung meja ada ini martabak kacang. Aku sampai udah campur susu. Bahkan aku goyang-goyang sambil makan supaya kenyang. Dan sebenarnya setelah makan perutku masih ngereok. Gila, masih luar bro.